Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang 5 Rajab 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Ithaful Qari' birraddi ala mubihil musiqa wal aghani yang ditulis oleh Fadilatu Syekh Profesor An-Numairi bin Muhammad As-Sabbar hafizahullah taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini. Tema dari kajian ini adalah sanggahan ilmiah untuk yang membolehkan musik. Dan ini adalah pertemuan yang kedua. Sanggahan ilmiah yang membolehkan musik, dan ini adalah pertemuan yang kedua. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan tentang bab pengertian al-ghina, yaitu diambil darinya nyanyian dan juga musik. Dan kita katakan secara bahasa al-ghina atau nyanyian itu ada dua makna. Yang pertama yaitu raf'us saut wa muwalat, mengangkat suara dan mengikutinya setelah beberapa mengangkat suara dan mengurutkannya, mengangkat suara dan mengurutkannya. Yang kedua yaitu talhinus saut wa tatribuhu, yang artinya yaitu menintonasikan suara dan menadakan suara tersebut. Mengintonasikan suara dan menadakan suara tersebut. Artinya suaranya didendangkan, diintonasikan, dinadakan. Ini adalah arti al-ghina, nyanyian secara bahasa. Adapun nyanyian
secara istilah syariat ini artinya sama dengan secara bahasa, yaitu sautun yuwali bihi marratan ba'da marrah bi tatribin wa tahsin. Suara yang diikuti secara berurutan dengan nada dan intonasi dan dendangan. Suara yang diikuti secara berurutan dengan nada, intonasi, serta dendangan. Itulah arti ghina secara bahasa yang sudah kita sebutkan. Dan kemudian kita juga sudah menyebutkan bahwasanya apa yang disebutkan di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, wa indi jariyatani tughanniyan bighina'i bu'ad. Dan di rumahku ada dua wanita budak yang masih kecil. Kedua-duanya menyanyi, berghina dengan ghina bu'ad. Ingat baik-baik, yang dimaksud dengan nyanyian pada hadis ini bukanlah nyanyian yang dimaksud oleh para penyanyi dan juga para pemusik. Tetapi nyanyian yang dimaksud di sini adalah mengangkat suara dengan menyebutkan suara tersebut secara berurutan dan teratur, tetapi tidak ada intonasi dan nada yang dikenal oleh para penyanyi dan juga para pemusik. Dan ini sudah kita jelaskan sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab A'lamul Hadith, kemudian juga oleh Imam Ibnul Athir di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadith, kemudian juga oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Ini sudah kita sebutkan pada pertemuan pertama. Sekarang kita masuk masih di dalam pengertian ghina. Kalau kita lihat pengertian al-ghina, nyanyian, dan masuk di dalamnya adalah musik. Menurut para fuqaha, ahli fikih, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Hasyiyah Ibni Abidin, kemudian juga di dalam kitab Matalib Ulin Nuha, bahwa para ahli fikih ketika menyebutkan kata al-ghina, maksudnya adalah raf'us saut bil kalamil mulahhan ala wajhi tatrib, yang artinya mengangkat suara dengan kata-kata yang mulahhan, yang bernada dan yang mempunyai intonasi sesuai dengan nada dan intonasi tersebut. Jadi kalau di dalam pembicaraan ilmu fikih, maka ghina ada beberapa perkara di dalamnya secara ilmu fikih. Yang pertama, dia mengangkat suara. Yang kedua, dia adalah pembicaraan. Maka atau kata-kata, maka masuk di dalamnya syair, masuk di dalamnya pantun, masuk di dalamnya puisi, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah al-mulahhan, yaitu yang bernada dan berintonasi. Bernada dan berintonasi. Yang mendendangkan pendengaran, menghanyutkan jiwa. Itulah yang dimaksud dari ghina dan nyanyian dari para ahli fikih. Adapun
yang dimaksud dengan nyanyian dan ghina menurut para penyanyi dan juga para ahli musik. Mereka mengatakan bahwasanya al-ghina adalah at-talhin, yaitu dendangan. Wat-tamthil, yaitu suara yang panjang. Wat-tatrib, dan lagu. Wat-taksir ala an-naghamatil musiqiyah allati tuhayyijun nufus. Dan suara yang indah sesuai dengan intonasi musik yang memabukkan jiwa, wa tutarribuha, dan menyamankan jiwa. Yudhafu ila dzalika iqtiranuhu bil alati ghaliban, dan ditambah dengan alat-alat musiknya. Itulah pengertian dari nyanyian menurut para pemusik. Menurut para pemusik. Sedangkan pengertian menurut istilah dari ahli tasawuf, ini penting karena nanti ada kaitan antara tasawuf dengan nyanyian, dengan musik. Disebutkan di dalam kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin bahwasanya musik menurut al-mutasawwifah, ahli tasawuf, adalah raf'us saut bil kalamil mawzun al-muttarib al-musahibi lil alati ghaliban. Mengangkat suara dengan perkataan yang teratur, yang didendangkan, yang dibarengi dengan alat-alat musik. Nah, inilah pengertian-pengertian dari kata al-ghina, ya, dari kata al-ghina. Maka ahibati hafizakumullah ta'ala, berarti kita bisa ambil pelajaran dari sini bahwasanya pengertian al-ghina secara bahasa adalah mengangkat suara yang diurutkan dengan urutan-urutan dan didendangkan. Apabila dendangan tersebut, urutan suara tersebut tidak ada di dalamnya intonasi-intonasi dan nada-nada yang dikenal oleh ahli musik, maka itu adalah sesuatu yang mubah, sesuatu yang biasa, sesuatu yang boleh. Seperti misalkan ketika kaum Ansar menggali parit pada peperangan Khandaq, mereka mengatakan, nahnu allazina baya'u Muhammadan 'alal jihadi mahayyina abadan. Kita orang-orang yang membaiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad selama kita masih hidup selamanya. Lihat di situ ada Muhammadan, kemudian mahayyina abadan. Jadi ada suara yang sama, berurutan, dan ada pendendangan. Tetapi ingat, pendendangan ini tidak masuk ke dalam nada dan intonasi yang dikenal oleh para ahli musik. Maka ini tidak mengapa. Begitu juga di dalam hadis riwayat Bukhari, kemudian juga riwayat Imam Muslim, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjawab perkataan kaum Ansar tersebut mengatakan, Allahumma innal aisha aishul akhirah faghfir lillahumma lil ansari wal muhajirah. Allahumma innal aisha aishal akhirah, rah gitu ya, faghfir lillahumma lil ansari wal muhajirah, rah, dan juga rah. Jadi suara yang berurutan didendangkan, tetapi ingat, tidak ada kaitannya dengan nada, intonasi, musik-musik yang dikenal oleh para ahli pemusik yang memabukkan jiwa, yang
menghilangkan akal, dan seterusnya. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Ya, yang seperti ini tidak mengapa. Nah, yang diperbincangkan oleh para ahli fikih adalah mengangkat suara dengan menyebutkan syair-syair atau puisi-puisi yang dilagukan, didendangkan, dinadakan, diintonasikan sesuai dengan intonasi para pemusik. Baik itu yang didendangkan, dilagukan dengan nada dan intonasi para pemusik. Ini yang terjadi khilaf di antara para ulama fikih di dalamnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi adapun yang dengan alat musik itu sudah pasti haram. Ya, sudah pasti haram. Jadi kalau saya boleh runutkan, nyanyian yang di dalamnya ada mengangkat suara, diucapkan ucapan berurut-urutan, didendangkan, tapi tanpa nada dan intonasi yang dikenal oleh alat musik, oleh para pemusik dan para penyanyi, maka ini adalah perkara yang mubah, yang biasa dilakukan dari mulai semenjak Rasulullah SAW dengan menyebutkan nasyid, syair, ya, dengan syarat tidak ada perkataan kotor, kasar, porno, ya. Nah, maka ini perkara yang mubah. Yang kedua, apabila di dalamnya terdapat nyanyian tersebut, di dalamnya terdapat mengangkat suara, kemudian didendangkan, tetapi di dalamnya ada perkataan-perkataan kotor, zina, atau yang membangkitkan syahwat, yang berkaitan dengan syahwat kepada perempuan, bentuk tubuh perempuan, kecantikan perempuan, maka ini haram. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Kemudian yang ketiga, apabila ada nyanyian yang berkaitan dengan nada dan intonasi yang dikenal oleh para pemusik profesional, para penyanyi profesional, baik itu di dalamnya ada kata-kata yang kotor, porno, syahwat yang diharamkan, rindu-rinduan, tubuh perempuan, kecantikan perempuan, maka ini haram. Ataupun tidak ada. Ya, ataupun tidak ada, tetapi dia dengan alat musik, maka ini haram. Maka ini haram. Ya, itu yang ketiga. Nyanyian, pengangkatan suara dengan dendangan-dendangan yang dikenal oleh para pemusik dan penyanyi profesional, baik di dalamnya ada perkataan-perkataan yang kotor, yang buruk, ataupun di dalamnya ada musik, maka ini haram, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Yang keempat yang terjadi pembicaraan di antara para ahli fikih, yaitu nyanyian yang di dalamnya mengangkat suara dengan dendangan yang menyerupai nada dan intonasi para pemusik profesional. Tetapi di dalamnya tidak ada musik, alat musik, dan di dalamnya tidak ada perkataan kotor dan keji. Nah, ini yang dibicarakan oleh para ulama. Jadi 3 poin ini harus dipahami sebelum membicarakan yang 4. Yang pertama mubah, yaitu nyanyian dengan mengangkat suara yang dengan dendangan, tetapi tidak ada nada dan intonasi para pemusik, para penyanyi profesional. Maka ini mubah. Yang kedua yang haram, yaitu nyanyian mengangkat suara dengan nada dan intonasi
yang tidak ada pada nada dan intonasi penyanyi profesional, akan tetapi di dalamnya terdapat perkataan kotor, porno, keji, syahwat yang diharamkan, tubuh perempuan, kecantikan, kemolekan tubuh perempuan, maka ini haram, tidak ada perbedaan pendapat. Yang ketiga, yaitu nyanyian yang dibarengi alat musik, maka ini haram. Ya, ini haram. Nah, yang keempat adalah nih, yang dibicarakan oleh para ahli fikih, yaitu apabila pengangkatan suara dengan suara yang berurutan didendangkan seperti penyanyi profesional dan pemusik profesional, tetapi di dalamnya tidak ada musik, di dalamnya tidak ada perkataan kotor, porno, keji, rayuan yang mengangkat syahwat, maka ini yang dibicarakan oleh para ulama yang kita akan bahas nantinya. Kemudian di sana ada istilah lain, yaitu al-huda. Al-huda artinya adalah menuntun onta dibarengi dengan suara-suara. Menuntun onta dibarengi dengan suara-suara dendangan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwasanya al-huda boleh. Ya, al-huda boleh. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, fi kalami ba'dil Hanabila isy'arun bi nasri khilafin fihi wa mani'uhu mahjujun bil ahadits sahih. Di dalam perkataan ulama mazhab Hambali ada semacam terdapat isyarat tentang penukilan khilaf ulama di dalam kebolehan huda. Dan khilaf ini tertahankan dengan dalil hadis-hadis yang sahih yang membolehkan huda. Yang membolehkan huda. Huda tadi apa? Menuntun onta dengan suara-suara yang didendangkan. Ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Salamah bin Al-Aqwa' radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Khaibar. Kita keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Khaibar. Fasirna lailan. Lalu kita jalan di malam hari. Faqala rajulun minal qaumi li Amir bin Al-Aqwa'. Maka ada seseorang yang berkata kepada Amir bin Al-Aqwa', ala tusmi'una min hunayhatika? Wahai Amir bin Al-Aqwa', apakah engkau tidak bisa memperdengarkan kepada kita tentang suara-suaramu yang indah? Wa kana Amirun rajulan sya'iran. Dan Amir bin Al-Aqwa' adalah seorang rajul ahli syair. Fanazala yahdu bil qaum yaqul. Maka akhirnya Amir turun dari ontanya dan melakukan hida di hadapan orang-orang dan mengatakan, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina faghfir fida'an laka maqtafaina wa thabbitil aqdama in laqaina wa alqiyanna sakinatan alaina inna idha istihabina ataina wa bisiyahi awwalu alaina. Ya, diurut-urut seperti itu. Allahumma laula anta, ya Allah, kalau seandainya bukan karena engkau ya Allah, kami tidak dapat petunjuk dan kami tidak akan percaya beriman dan kami tidak akan bersedekah dan kami tidak akan sholat. Maka ampunilah kami. Ya, fida'an laka, sebagai jaminan untuk engkau, maktafaina, apa yang kami cukupkan, dan tetapkanlah kaki-kaki kami, in laqaina, jika kami telah bertemu dengan engkau ya Allah. Wa alqiyanna sakinatan alaina, dan berikanlah ketenangan pada hati kami, inna idza siha bina ataina, sesungguhnya nanti besok pagi kami akan bertemu dengan musuh. Wa bisiyahi awwalu alaina, dan dengan suara yang keras kita akan memenangkan mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, man hadza sa'ir? Siapa yang mengemudi dengan suara yang seperti ini? Kemudian para sahabat menjawab, Amir bin Al-Aqwa', wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, yarhamuhullah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati. Faqala rajulun minal qaum, maka ada orang dari suatu kaum mengatakan, wajabat ya Nabi Allah laula amta'tana bihi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya para ikhwan yang dirahmati Allah, yang disebut dengan nuhuda, yaitu berdendang saat dalam perjalanan dengan perkataan-perkataan yang baik, yang menumbuhkan semangat, tidak ada perkataan kotor, porno, keji, kasar, dan tidak ada dendangan yang semisal dengan nada dan intonasi para pemusik dan penyanyi profesional, maka ini diperbolehkan. Ya, itu istilah yang kedua, al-huda. Ada istilah yang ketiga, an-nasbu. Ya, an-nasbu. An-nasbu disebutkan oleh Ibnu Manzur, dia penulis kitab Kamus Besar Bahasa Arab, yaitu Lisanul Arab. Beliau mengatakan, an-nasbu darbun min aghani al-a'rab, wa huwa ghina'un lahum yushbihul huda illa annahu araqu minhu. Dia adalah semacam dari nyanyian-nyanyian orang-orang pedalaman kampung Arab. Dan dia adalah nyanyian yang semisal dengan huda tadi. Melainkan dia lebih indah lagi. Ya, lebih indah lagi. Makanya para ahli fikih mengatakan bahwasanya an-nasbu adalah darbun minan nasyid fihi tamthil. Nasbu adalah bagian daripada ucapan nasyid, pembacaan syair-syair yang di dalamnya ada tamthil, yaitu pemanjangan suara-suara sehingga lebih indah, lebih nyaman didengar. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ma a'lamu rajulan minal muhajirin illa wa sami'tuhu yataghanna an-nasba." Aku tidak mengetahui seorang dari kaum muhajirin kecuali aku pernah mendengar beliau bernyanyi dengan nasb, yaitu mengucapkan nasyid-nasyid. Ya, ini kebiasaan orang Arab. Ingat, yang di dalamnya terdapat pengangkatan suara secara berurutan didendangkan, tetapi tidak ada perkataan yang kotor, yang buruk, yang jelek, yang kasar, yang mengundang syahwat, yang diharamkan, tidak dibarengi dengan alat musik, tidak sesuai dendangannya dengan nada dan intonasi para pemusik profesional. Maka ini diperbolehkan. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis yang saya sebutkan tadi, yaitu tentang perang Khandaq. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Khandaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke Khandaq. Fa idzal muhajiruna wal ansaru yahtiruna fi ghadatin baridah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk peperangan Khandaq. Maka ternyata kaum muhajirin dan kaum ansar sedang menggali parit pada pagi hari yang sangat dingin. Falam yakun lahum abidun ya'maluna dzalika lahum. Mereka tidak mempunyai budak-budak yang mengerjakan hal itu untuk mereka. Falamma ra'a ma bihim minan nasbi wal ju'. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat mereka sudah keletihan, kelaparan, beliau berkata, Allahumma innal 'aisha 'aishul akhirah, faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, sesungguhnya ini adalah kehidupan akhirat. Orientasi kami akhirat. Wahai Allah, ampunilah dosa-dosa kaum ansar dan kaum muhajirah. Yaitu kaum muhajirin. Maka kemudian para ansar dan para muhajirin, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum menjawab, Nahnu alladhina baya'u Muhammadan 'alal jihadi ma baqina abada. Kitalah orang-orang yang membaiat Muhammad untuk berjihad, dan selama kita masih hidup selamanya kita membaiat. Nah, ini diperbolehkan, tidak mengapa. Yang disebut dengan an-nasba, ya, yang disebut dengan an-nasba. Baik. Sekarang itu bab pengertian sudah selesai. Al-ghina, al-huda, an-nasb
sudah selesai. Sekarang kita masuk kepada bab yang selanjutnya, yaitu kaidah-kaidah dalam berdalil, ya, atau metodologi dalam berdalil. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih cara berdalil dalam beragama? Yang pertama, bahwasanya metodologi dalam berdalil yu'tamadu 'ala sahihis sabit, sawa'un kana dzalika fi babil ahaditsin nabawiyyah aw fi babil atharis salafiyyah, la siyama idza kanat hadhihi al-athar manqulatan 'anil imamil matbu'in alladhi atbaqatil ummatu 'ala imamatihim wal iqtida'i bihim kama huwa al-waqi'u fil a'immatil arba'ati rahimahumullah. Perhatikan baik-baik. Metode Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bersandar kepada dalil yang sahih dan tetap. Perhatikan itu baik-baik. Ya. Dalil yang sahih dan tetap. Dalilnya harus sahih. Baik itu di dalam hadis-hadis Nabi atau di dalam perkataan-perkataan para salafus saleh, dari para sahabat dan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Terutama jika perkataan-perkataan tersebut dinukilkan dari para imam yang diikuti, yang umat Islam telah sepakat terhadap keimamannya dan terhadap suri tauladan kepadanya, sebagaimana yang terjadi kepada imam yang 4 rahimahullah ta'ala. Hati-hati. Berarti metode Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertama adalah bersandar kepada dalil yang sahih. Yang sahih. Tidak dipakai dalil yang lemah di dalam penegakan hukum halal dan haram. Ingat itu baik-baik. Baik itu tentang hadis Nabi ataupun perkataan-perkataan para ulama salaf saleh, dari mulai para sahabat, kemudian para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, kemudian para imam yang mengikuti para sahabat dengan baik. Harus sahih riwayatnya. Tidak boleh asal nukil. Ya, tidak boleh. Terutama nih dalam bulan Rajab sekarang. Banyak sekali pembuatan sholawat-sholawat yang baru-baru, yang belum ada contohnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan petunjuknya dalam hadis-hadis yang sahih. Dakwah yang hak adalah yang sangat memperhatikan hadis-hadis yang sahih. Kemudian yang kedua, metodologi dalam pendalilan adalah ijra'u nususil kitabi was sunnah ala zahiriha. Melepaskan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan lahiriahnya. Wa tarhut ta'wilil fasid. Dan menolak, meniadakan, ya, pentakwilan yang rusak. Maka al-aslu huwa al-akhdhu bi zahiril lafz. Karena asal hukumnya adalah mengambil dengan lahiriah lafaz tersebut. Apa yang jelas dari lafaz tersebut, itu yang kita ambil. Wa ma dallat alaihi minal haqiqah. Dan apa yang ditunjukkan oleh lafaz-lafaz tersebut dari hakikat-hakikat, itulah yang kita ambil. Al-Qur'anu nazala bi lughatil Arab. Maka Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab. Dan wa man arada tafahumahu fa min jihati lisanihi yufham. Siapa yang ingin memahami Al-Qur'an, maka dipahami melalui lisan orang Arab. Ya. Karena Al-Quran berbahasa Arab. Bukan dengan dipahami dengan pemahaman orang Indonesia. Atau orang bukan Arab. Nah, ini hati-hati. Baik-baik. Ini metode yang kedua. Yaitu menjalankan dalil-dalil Al-Quran dan hadis secara lahiriahnya. Apa yang terlihat pada lahiriahnya, itulah yang diambil. Menolak takwil-takwil yang rusak. Ya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata,
sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Mukhtalaful Hadis, ya, bahwa beliau mengatakan Al-Qur'anu Arabi kama wusifat wal ahkamu fihi ala zahiriha wa umumiha. Al-Quran itu dengan bahasa Arab sebagaimana yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hukum-hukum yang ada di dalamnya sesuai dengan lahiriah yang adanya. Dan sesuai dengan keumumannya. Laisa li ahadin an yuhila minha zahiran ila batin. Tidak ada seorang pun yang memindahkan dari lafal-lafal lahiriahnya kepada lafal-lafal batiniahnya. Wala aman ila khas. Dan tidak ada seorang pun yang boleh memindahkan dari lafal-lafal yang umum kepada lafal-lafal yang khusus. Illa bidalalatin min kitabillah. Kecuali dengan dalil-dalil dari Al-Quran. Fa in lam takun fa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada dari Al-Quran yang memindahkan dari umum ke khusus, dari lafal lahir kepada yang batin, maka melalui hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tadullu ala annahu khasun duna am atau batinun duna zahir, yang menunjukkan bahwasanya dini lafal adalah lafal khusus, bukan lafal umum. Lafal batin yang tersembunyi, bukan lafal yang lahiriah. Au ijma'un min ammatil ulama alladzina la yajhaluna kulluhum kitaban wala sunnah. Atau ijma' dari seluruh para ulama yang mereka tidak bodoh seluruh mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha sunnah. Demikian pula hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau jaza fil hadits an yuhala syai'un minhu an zahiri ila ma'na batin yahtamilu kana aktsarul hadits adadan minal ma'ani wala yakunu li ahadin dhahaba ila ma'nan minha hujjatan ala ahad dhahaba ila ma'nan ghairihi walakinnal haqqa fiha wahidun. Demikian juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya di dalam hadis boleh dipindahkan sesuatu darinya dari lafal yang lahiriah kepada makna yang batin yang mengandungnya, maka aktsarul hadits adadan minal ma'ani. Berarti hadis-hadis yang ada ini termasuk banyak makna-maknanya nantinya. Nah, jadi maksud Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kita mengambil lafal lahiriah dari hadis tersebut. Karena kalau seandainya kita mengambil makna-makna yang tersirat dari hadis tersebut, akhirnya nanti kebanyakan makna. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beliau mengatakan wala yakunu li ahadin zahaba ila ma'nan minha hujjah ala ahad zahaba ila ma'nan ghairihi. Maka tidak terjadi untuk seseorang pergi kepada makna darinya sebagai hujjah atas seseorang pergi kepada makna yang lainnya. Artinya apa? Nanti saling bertengkar. Makna hadis ini seperti ini, yang satu mengatakan makna hadis ini seperti ini. Akhirnya kacau. Jadi beliau mengatakan kebenaran itu di dalamnya cuma satu, li'annaha ala zahiriha wa umumiha. Karena yang namanya lafal-lafal dalil itu sesuai dengan lahirnya atau keumumannya. Illa bidalalatin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au qauli ammati ahli ilm bi annaha ala khas duna am. Kecuali dengan pendalilan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atau pendapat dari seluruh para ulama bahwasanya dia adalah lafal yang khusus, bukan lafal yang umum. Batin duna zahir. Lafal yang batin tersembunyi, bukan lafal yang secara lahiriah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza surifat ilaihi an zahiriha muhtamilatan lidukhuli fi ma'na. Ya. Jika dipalingkan dari lahirnya, maka masuk ke dalamnya maknanya. Baru itu diperbolehkan. Kalau tidak, maka tetap pada lafal umumnya, lafal lahirnya. Tidak dijadikan lafal umum sebagai khusus, tidak dijadikan lafal lahir sebagai batin. Tidak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, metode yang kedua. Mengambil
lahiriah Al-Quran dan lahiriah hadis. Tidak ditakwilkan dengan takwil yang rusak, yang menunjukkan kepada makna-makna yang rusak. Ini penting. Metode yang kedua. Metode yang ketiga, at-taqayyud fi fahmi nususil kitab wa sunnah bi fahmi salafis salih min as-sahabati wal kiram radhiyallahu anhum wa a'yanit tabi'in lahum bi ihsan wa atba'ihim wa a'immatid din mimman syuhida lahum bil imamah wa 'udifa sya'nuhum fid din wa talaqqan nasi kalamahum khalafan an salaf duna man rumiya bi bid'ah aw istuhira bi laqabin ghairi mardi mithlul khawarij wal rawafid wal qadariyah wal murji'ah wal jabariyah wal jahmiyah wal karramiyah wa nahwi haula. Perhatikan baik-baik. Yang ketiga, metode berdalil, yaitu membatasi pemahaman Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf saleh. Membatasi pemahaman Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf saleh, dari sahabat yang mulia radhiyallahu anhum, kemudian para pemimpin-pemimpin tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik, dan juga para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Begitu juga imam-imam di dalam perkara agama yang sudah disaksikan bahwasanya mereka adalah pemimpin agama Islam, pemimpin ulama Islam, dan dikenal kedudukan mereka di tengah-tengah kaum muslimin. Dan kaum muslimin mengambil perkataan mereka dari mulai dulu sampai sekarang. Ya, bukan orang-orang yang dituduh melakukan perbuatan bid'ah atau yang terkenal dengan gelar-gelar yang tidak disukai seperti Khawarij, Rafidhah, Qadariyah, kaum Murji'ah, kaum Jabariyah, kaum Jahmiyah, kaum Karramiyah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, metode yang ketiga adalah metode yang mana kita harus membatasi pemahaman kita terhadap Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ini pokoknya. Lalu pemahaman para tabi'in yang mengikuti para sahabat, para tabi'ut tabi'in, para imam yang sudah masyhur keimamannya dalam agama. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita mengambil dan membatasi pemahaman terhadap pemahaman Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu? Karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka ahaqqun nas bi ma'rifati muradillah. Orang yang paling berhak mengenal maksud Allah wa muradi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad asarut tanzil, karena mereka hidup saat ayat itu turun, saat hadis itu keluar. Ini sering sekali kita jelaskan. Kenapa kita membatasi pemahaman hanya dengan pemahaman para sahabat? Karena mereka ya hidup di masa ayat itu turun dan hadis itu keluar dari mulut Rasulullah SAW. Wa tarabbau ala yadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ditarbiyah langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa lazamuhu, dan mereka selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka khabiru aqwalahu ahwalahu. Mereka paling paham tentang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan-perbuatan Rasul dan keadaan-keadaan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini ahibati hafizakumullah taala, harus dipahami baik-baik akan hal itu. Kemudian yang patut kita perhatikan juga dalam metode yang ketiga ini, membatasi pemahaman Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat, yaitu terutama lagi apabila pemahaman tersebut tidak ada yang menyelisihinya dari para sahabat yang lain. Maka ini berarti al-ijma' as-sukuti. Ini berarti konsensus secara diam-diam bahwasanya
Luruh para sahabat tidak ada yang menyentang perkataan satu sahabat ini atas pemahaman terhadap dalil dari Al-Quran dan Rasulullah. Maka itu berarti para sahabat sepakat akan pemahaman seperti itu. Ya. Dan ijma' as-sukuti hujjatun 'inda al-aktsar, bal huwa ma'dudun min al-ijma' 'inda jamaahiri ahli al-'ilm. Dan ijma' secara sukuti, secara diam-diam, ini adalah termasuk sandaran hukum menurut kebanyakan para ulama. Bahkan dia dianggap ijma' oleh mayoritas para ulama rahimahumullah ta'ala. Makanya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan, wa amma aqwalus sahabah fa in intasharat wa lam tunkar fi zamanihim fa hiya hujjatun 'inda jamaahiril ulama. Adapun perkataan-perkataan para sahabat jika tersebar dan tidak diingkari di zaman mereka, maka dia adalah hujjah, sandaran hukum menurut kebanyakan para ulama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kalau seandainya ada yang berkata kepada kita bahwa perkataan tersebut, perkataan sahabat ini tidak masyhur, atau tidak diketahui apakah dia masyhur atau tidak masyhur. Apakah dia masyhur atau tidak masyhur. Maka jumhur ulama, di antaranya imam fikih yang 4 juga mengatakan, meskipun perkataan sahabat ini tidak masyhur, artinya tidak dikenal oleh kebanyakan para sahabat lain, atau tidak dikenal apakah dia masyhur atau tidak masyhur, maka tetap dia dijadikan sebagai hujjah, sandaran hukum. Ya, dijadikan sebagai hujjah atau sandaran hukum. Dengan syarat tidak menyelisihi dalil yang tegas dari dalil-dalil syariat. Dan yang kedua, tidak ada penyelisihan dari seorang sahabat, maka dia adalah dalil-dalil yang jelas ataupun sebagai hukum syar'i, ya, sandaran dalam hukum syar'i. Nah, kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, itu tadi perkataan para sahabat, itu metode yang ketiga, bahwasanya harus membatasi pemahaman hanya dengan pemahaman para sahabat, memahami Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, hanya dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, bukan dengan pemahaman siapa-siapa, tetapi pemahaman para sahabat. Kemudian pemahaman para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in dan para imam yang mengikuti para sahabat dengan baik. Itu tadi, ya. Kemudian kita katakan bahwasanya apabila ada pemahaman para sahabat, kemudian tidak ada yang menyelisihinya dari para sahabat yang lain, dan dia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka itu sebagai hujjah, sandaran hukum di dalam Al-Quran, di dalam beragama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun perkataan para tabi'in, apakah mereka sebagai sandaran hukum juga? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perkataan para tabi'in akan dijadikan sebagai sandaran hukum apabila mereka perkataannya tidak menyelisih dalil yang tegas dari Al-Quran dan hadis. Satu. Yang kedua, tidak menyelisih ijma' kaum muslimin. Yang ketiga, tidak ada yang menyelisih dari perkataan sahabat atau tabi'i yang lain. Nah, ini hati-hati ya. Perkataan tabi'i. Tabi'i itu adalah yang melihat sahabat beriman dan mati dalam keimanan. Perkataan mereka bisa dijadikan sebagai sandaran hukum jika terkumpul 3 syarat. Tidak menyelisihi dalil dari Al-Quran dan hadis, ya, yang tegas, tidak menyelisihi ijma',
tidak menyelisihi perkataan seorang sahabat atau tabi'i yang lain. Ya, tabi'i yang lain. Lihat perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Idza lam tajid at-tafsira fil Qur'ani wala fis sunnah wala wajadtahu min as-sahabah, kama faqad raja'a katsirun min al-a'immah fi dzalika ila aqwali tabi'in, ka Mujahid bin Jabr fa innahu kana ayatan fit tafsir." Jika kamu tidak mendapati tafsiran dari Al-Quran, tidak juga dari hadis, tidak juga dari perkataan para sahabat, maka kebanyakan para imam kembali dalam hal ini kepada perkataan para tabi'in. Seperti perkataan Mujahid ibn Jabr, sesungguhnya beliau adalah tanda kekuasaan Allah di dalam ilmu tafsir. Tanda kekuasaan Allah di dalam ilmu tafsir. Imam Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, "Ra'aitu Mujahidan sa'ala Ibn Abbas an tafsirul Quran wa ma'ahu alwah." Aku melihat Mujahid bin Jabr rahimahullah al-Makki, seorang ulama Islam dari Mekah, bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang tafsir Al-Quran, dan beliau memiliki papan untuk bertanya. Fayaqulu lahu Ibnu Abbas, "Uktub hatta sa'alahu 'ani tafsiri kulli." Yang artinya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, tulislah dari Mujahid, karena dia telah menanyai tentang tafsir Al-Quran seluruhnya. Oleh sebab itulah Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri mengatakan, "Idza ja'aka tafsir an Mujahidin fahasbuka bih." Imam al-Muhaddisin Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, jika datang tafsir dari Imam Mujahid, maka cukuplah bagimu tafsiran tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Mujahid rahimahullahu taala, Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri juga mengatakan, "Wa minat tabi'in man talaqqa jami'at tafsir 'anis sahabah." Dan di antara para tabi'in ada yang mengambil seluruh tafsir Al-Quran dari para sahabat. Kama qala Mujahidun, "Aradtul mushaf fa'ala Ibn Abbas, uqifuhu 'inda kulli ayah minhu wa as'aluhu anhu." Kata Imam Mujahid, aku hadapkan mushaf terhadap Abdullah bin Abbas, dan aku bertanya setiap ayat darinya. Ya, aku diam di setiap ayat dan bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Oleh sebab itulah, ya, Imam Asy-Syafi'i bersandar kepada tafsiran Imam Mujahid bin Jabr. Imam Bukhari bersandar kepada tafsiran Imam Mujahid bin Jabr rahimahullahu taala. Begitu juga Imam Ahmad dan juga para ulama-ulama lainnya, mereka bersandar kepada penafsiran Imam Mujahid bin Jabr. Imam Qatadah bin Da'amah Sadusi, sesama tabi'i, beliau mengatakan, sebagaimana disebutkan di dalam Tahdzibut Tahdzib, "A'lamu man baqiya bit-tafsir Mujahid." Orang yang paling paham tentang ilmu tafsir yang masih hidup adalah Imam Mujahid. Imam Mujahid bin Jabr rahimahullahu taala, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau juga Imam Az-Zahabi mengatakan dalam kitab Mizanul I'tidal, "Wa ajma'atil umma ala imamati Mujahidin wal ihtijaj bihi." Para umat Islam bersepakat tentang keimaman Imam Mujahid, dan perkataannya bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itulah sebagaimana yang sudah kita sebutkan, bahwasanya metode yang ketiga dari metode pendalilan adalah membatasi pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat, kemudian para tabi'in, selama tidak menyelisihi Al-Quran dan hadis, tidak menyelisihi ijma', tidak ada penyelisihan dari sahabat yang lain atau tabi'in yang lain, maka pemahaman mereka adalah hujjah, adalah apa? Adalah sandaran hukum. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Cukup kiranya karena waktu sudah 1 jam, kita masuk kepada sesi pertanyaan. Wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih para ustadz yang telah berkenan untuk menyampaikan bimbingan serta pelajaran yang bermanfaat yang di kesempatan pagi hari ini telah kita simak bersama. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Kita berharap dan memohon kepada Allah untuk dimudahkan untuk mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami undang kepada kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya seputar pembahasan ini. Bisa Anda layangkan pertanyaan melalui telepon. Silakan telepon yang pertama. Halo. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa ini? Di mana? Dengan Umu Fatia di Sulawesi. Silakan Umu Sakia. Gini Ustaz, terkait dengan materi yang Ustaz bawakan tadi, itu ini kan pelajaran yang ada di sekolah-sekolah itu kan ada materi seni musik dan seni apa tuh yang harus harus siswanya harus menyanyikan lagu-lagu yang disiapkan oleh guru kesenian. Iya. Bagaimana tentang maksudnya bagaimana pandangan Islam tentang lagu-lagu nasional itu yang biasa diiringi musik? Iya, baik. Sudah bisa kami tangkap pertanyaan dari Ibu. Silakan Ustaz. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya setiap mengangkat suara yang diiringi dengan perkataan-perkataan yang berurutan dan di dalamnya ada dendangan yang tidak ada di dalamnya perkataan-perkataan kotor, buruk, kemudian tidak ada musik, dan tidak sesuai dengan intonasi dan nada yang dikenal oleh para pemusik dan penyanyi profesional, maka ini diperbolehkan. Wallahu a'lam. Nah. Taib, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Berikutnya kami undang kembali bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya via telepon. Silahkan. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini? Di mana? Ibu Sanina di Cibinong, Barakallahu fikum, Ustaz. Barakallah. Silakan Ibu, pertanyaannya. Ini Ustaz, bila kita masih saja mengingat lagu-lagu kebangsaan atau lagu-lagu daerah yang sejak kecil kita sering dididik sama guru-guru kita, itu bagaimana untuk melupakannya? Karena kita masih suka gitu deh. Nah, terus yang kedua, Allah akan menguji keimanan seseorang sesuai dengan kadarnya. Apakah kita juga nggak seperti Ustaz ujiannya? Mohon nasihat Ustaz, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Seseorang akan bisa karena terbiasa. Apabila dia membiasakan dirinya lisannya menghafal Al-Quran, menyebutkan ayat-ayat Al-Quran, maka niscaya dia juga akan biasa untuk lisannya terbiasa dengan hafalan-hafalan Al-Quran tersebut dan melupakan kebiasaan-kebiasaan lama. Jadi orang bisa karena terbiasa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, sungguh kami akan benar-benar berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Sebesar usaha, maka sebesar itu pula Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia. Sebesar usaha untuk taat kepada Allah, maka sebesar itu pula Allah akan memudahkan petunjuk ketaatan kepada dia. Nah, adapun ujian setiap orang berbeda-beda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya fal anbiya tsummal amsal fal amsal." Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi.
kemudian orang-orang semisalnya, kemudian orang-orang semisal. Maka semakin berat ujian, semakin berat pula seseorang, semakin tinggi pula keimanannya. Jika dia menghadapi ujian tersebut dengan sabar dan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan beri petunjuk kepadanya. Tafsiran dari ayat ini adalah siapa yang mendapat musibah dan dia mengimani bahwasanya ujian musibah ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi petunjuk kepada hatinya agar bisa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala atas ujian ini. Yang jelas setiap orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu pada dirinya, pada hartanya, pada keluarganya, anak istrinya, maka itu adalah tanda kebaikan dari Allah untuk hamba tersebut. Jika hamba tersebut benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar atas musibah dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihatnya, dan berikutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang menghubungi kami via telepon, silahkan. Halo. Belum tersambung, kami akan bacakan dari pesan singkat dari saudara kita Arif di Palembang yang bertanya, bagaimana hukumnya seandainya dendangan atau lagu yang berisi sholawat Nabi, akan tetapi diiringi dengan musik robana atau hadroh seperti mengisi acara pernikahan atau khitanan? Dan apakah ada perbedaan hukum antara laki-laki dan wanita dalam hal lagu dan musik tersebut? Jazakallahu khairan, Ustaz, silahkan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang pertama, harus dijelaskan dan didudukkan dulu bahwasanya bersolawat atas Nabi Muhammad SAW adalah ibadah. Bahkan ibadah ini dimulai oleh Allah, kemudian oleh para malaikat, kemudian diperintahkan kepada seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat atas Nabi. Wahai orang beriman, bersolawatlah dan ucapkanlah salam dengan salawat dan salam yang banyak kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dia adalah ibadah, dan ibadah yang agung, yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salawat mempunyai keutamaan yang sangat banyak. Di antaranya memperlancar doa. Karena ada orang berdoa di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak memuji Allah dan tidak bersalawat. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ajilah hadza. Orang ini terlalu tergesa-gesa berdoanya. Maka diperintahkan untuk bersalawat atas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya bersalawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memperlancar doa. Kemudian yang kedua, yaitu bersalawat mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebanyak orang bersalawat, sebanyak itu pula syafaat yang akan didapatkan oleh orang tersebut dari syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, siapa yang bersalawat sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memujinya 10 kali di hadapan para malaikatnya. Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali, maka Allah akan memujinya di hadapan para malaikat 10 kali. Jadi intinya bahkan ada seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan seluruh doanya hanya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idzan tughfar dzambuk." Kalau begitu dosamu diampuni dan dicukupkan hajatmu dan dihilangkan kegundahanmu. Ini termasuk keutamaan bersalawat yang sangat luar biasa atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka salawat adalah ibadah. Dan
Yang kedua yang harus kita letakkan dulu adalah sholawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ibadah yang harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik di dalam waktunya, kemudian tempatnya, jumlah bilangannya, kemudian sebabnya, tata caranya, jenisnya, sehingga pengikutan kita terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan benar-benar maksimal. Kita tahu tadi salawat adalah ibadah, maka agar salawat kita benar-benar yang sesuai diinginkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka salawat tersebut harus sesuai dengan Rasulullah SAW, baik dari sisi tempatnya, waktunya, sebabnya, jumlah bilangannya, jenisnya, dan tata caranya. Jangan sampai sembarangan di dalam 6 perkara ini, sebagaimana yang terjadi kepada sebagian kaum muslimin. Ingin bersalawat, akhirnya dia menginovasi salawat tersebut, baik dari sisi tempat, dari sisi waktu, dari sisi sebab, dari sisi tata cara, jenis, atau jumlah bilangan. Maka ini tidak diperbolehkan, karena berarti kita tidak maksimal menjadikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan. Nah, termasuk di dalamnya adalah bersalawat dengan menggunakan hadrah ataupun menggunakan rebana, alat musik yang seperti ini. Ya, saya ingin contohkan alat musik yang seperti ini. Bentar. Ada beberapa alat musik, yaitu rebana, yang mungkin sudah dikenal oleh para pemirsa, para pendengar sekalian. Nah, apakah pernah memakai itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian para sahabat juga mengamalkannya. Karena kita tadi katakan bahwasanya metode berdalil adalah membatasi pemahaman dalil dari Al-Quran, hadis dengan pemahaman para sahabat. Lalu pemahaman para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kemudian para imam selanjutnya yang sesuai dengan pemahaman para sahabat. Maka jawabannya kita dapat di dalam hadis-hadis yang sahih bahwa ada pemakaian rebana. Kapan itu dan siapa yang melakukannya? Pemakaian rebana tersebut adalah saat seseorang di dalam resepsi pernikahan. Yang memakainya adalah anak-anak perempuan kecil di hadapan para perempuan saja. Tidak pernah kita dapati dari para laki-laki, dari kaum muhajirin dan ansar, mereka melakukan itu. Itu satu. Yang kedua, bisa juga dilakukan saat menerima tamu-tamu yang istimewa yang dari jauh, sebagai penghormatan terhadap mereka. Nah, ini pembatasan-pembatasan ini kita harus tetapi jangan sampai kita bermudah-mudah melebarkannya. Sehingga salawat yang asalnya ibadah yang agung dan terbukti di zaman sekarang akhirnya menjadi lagu-lagu, nyanyian-nyanyian yang akhirnya kurang khidmat kita beribadah kepada Allah. Malah seperti orang lagi konser bernyanyi. Ini namanya kita jauh dari petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bersolawat. Bukankah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika ada seorang sahabat Nabi yang mengangkat suaranya dalam berzikir dan berdoa, "Irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba." Artinya, kasihani diri kalian pelan-pelan terhadap diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang tuli dan yang gaib. Innakum tad'una sami'an qariban mujiban. Kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar, maha melihat, dan maha mengabulkan doa. Maka pada saat itu, bersalawatlah dengan benar-benar mencontoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh dari hal-hal yang melalaikan, di antaranya dibarengi dengan alat-alat musik yang tidak diizinkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dicontohkan oleh beliau, dan tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu.
Ada perkataan sahabat yang mengatakan, kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbadu biha fa innal awwala la yada' maqaman lil akhir. Setiap ibadah yang para sahabat Nabi radhiyallahu anhum belum beribadah dengannya, maka janganlah kalian beribadah dengannya. Bersalawat sambil memakai rebana, kemudian goyang-goyang, kemudian memutar-mutarkan bendera-bendera, kemudian goyang-goyang, kemudian para perempuan juga ikut bergoyang-goyang. Apakah ini pernah diajarkan oleh Nabi, para sahabat wanita, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, bahkan imam-imam yang 4, di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sungguh tidak akan Anda pernah dapatkan di dalam hadis sahih, di dalam perkataan-perkataan mereka yang sahih dari para ulama, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam yang 4. Tidak akan pernah kita dapatkan. Karena itu adalah adanya baru-baru di zaman sekarang. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Kami bacakan kembali untuk pertanyaan yang selanjutnya dari hamba Allah di Itanawolio yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Di zaman sekarang, bahkan sejak dahulu kala kita sudah sering mendengar dan melihat orang-orang bernyanyi disertai irama musik. Yang Anda ingin tanyakan adalah bagaimana hukumnya bila seorang muslim yang bernyanyi disertai musik dan yang dinyanyikan tersebut berisi tentang ajakan moral kebaikan dan dakwah Islam. Intinya berdakwah untuk pesan-pesan yang baik untuk mengajak orang bertaat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sekarang ini sering juga dinyanyikan oleh kaum muslimah. Mohon nasihat dan penjelasannya Ustaz, silakan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita di dalam pembacaan kitab Ithaful Qari' birraddi ala mubihil musiqa wal aghani, ini nanti ada bab yang kita akan sebutkan, yaitu bab yang ke 1, 2, 3, yang ketiga insyaallah, yaitu dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan keharaman nyanyian. Nyanyian apa tadi pengertiannya? Mengangkat suara dengan suara yang berurut-urutan, didendangkan, ditambah lagi dengan nada dan intonasi yang dikenal oleh para pemusik dan penyanyi, dibarengi dengan alat musik. Kita sudah katakan tadi itu haram karena ada alat musiknya. Meskipun dia lepas dari perkataan-perkataan yang kotor, porno, keji. Dia adalah perkataan-perkataan baik, nasihat tentang kematian, nasihat tentang istighfar, nasihat tentang perbuatan dosa, nasihat tentang macam-macam. Maka dia haram. Nah, kita akan sebutkan itu pada bab yang ketiga nanti. Berdasarkan Al-Quran, hadis Rasul, kemudian juga ijma'. Ya, ijma'. Kita akan sebutkan nantinya. Maka dia hukumnya haram. Ya, kita sudah katakan tadi bahwasanya apabila ada nyanyian yang di dalamnya mengangkat suara dengan suara yang berurut-urutan, didendangkan, dan dia lepas dari nada dan intonasi para pemusik penyanyi yang profesional, tidak ada di dalam nyanyian yang berurut-urutan tersebut perkataan kotor, keji, porno, kemudian tidak ada alat musik, maka ini mubah. Maka ini adalah mubah. Seperti pembacaan nasyid yang sudah saya sebutkan tadi, pembacaan syair-syair, al-huda, an-nasbu yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, adapun jika nyanyian, pengangkatan suara dengan perkataan yang berurut-urutan, dengan nada dan intonasi yang dikaitkan dengan penyanyi dan pemusik profesional, kemudian dibarengi dengan alat musik, meskipun perkataannya yang bagus, perkataannya yang indah, mengandung dakwah, nasihat, menyejukkan hati mungkin bagi sebagian orang, maka itu haram. Kenapa? Karena ada dua sebabnya. Pertama, dengan intonasi dan nada yang dikenal oleh para pemusik dan para penyanyi profesional. Yang kedua, ada alat musiknya.
Termasuk di dalamnya beatbox yang di dalamnya mungkin para pemusik dan penyanyi religi-religi yang mengajarkan istighfar, mengajarkan sholawat, mengajarkan salam, mengajarkan apalagi ingat mati dan semisalnya. Tetapi ketika itu dengan intonasi dan nada alat musik atau penyanyi pemusik profesional dan dibarengi dengan alat musik, maka itu menjadi haram. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami buka kembali untuk telepon. Silahkan. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ibu di mana? Dengan hamba Allah di Riau. Silahkan pertanyaannya. Terima kasih. Ini Ustadz, mungkin melenceng daripada pengajian kita pagi ini Ustadz. Tapi ini sangat penting bagi kami. Alhamdulillah kita diberi rezeki oleh Allah dan telah mendaftar untuk beribadah haji. Cuma menunggu saatnya saja lagi. Dan kita belum memiliki rumah tempat tinggal. Artinya kita masih dalam menyewa rumah. Nah, apakah boleh kita berniat untuk umroh Ustaz? Manakah yang harus didahulukan? Apakah berumroh atau membangun rumah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Mohon maaf Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pertanyaan-pertanyaan yang semisal dengan ini tidak bisa kita jawab dengan A atau B. Berumrah lebih baik daripada bangun rumah. Bangun rumah lebih baik daripada berumrah. Akan tetapi dilihat maslahat. Maslahat bagi seseorang. Apakah ketika dia berumrah, maka dia tetap bisa mempunyai rumah walaupun kontrakan? Ataukah ketika dia berumrah, dia sangat memerlukan rumah? Atau tidak? Maka dilihat maslahatnya. Mana yang terbaik dan mana yang paling mudah. Ya, mana yang terbaik dan mana yang paling mudah. Karena kadang-kadang memiliki rumah lebih diutamakan dalam beberapa keadaan dibandingkan berumrah. Berumrah lebih diutamakan dalam beberapa keadaan. Karena rumah bisa nantinya setelah berumrah kita cicil untuk mencari rumah, membeli rumah yang bisa dicicil. Wallahu a'lam. Nah. Taib Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang disediakan oleh Ustadz untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk baik dari telepon maupun pesan singkat. Semoga pertemuan kita diberkahi Allah. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita. Mohon sebelum kami akhiri pertemuan ini, Ustadz memberikan ihtitam. Fadhal Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saya hanya ingin mengingatkan tentang cara berdalil sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah. Yang pertama, yaitu menyandarkan pendalilan hanya kepada dalil-dalil yang sahih. Baik itu dari Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih, ataupun perkataan-perkataan para salaf saleh yang sahih. Harus sahih dalilnya. Yang kedua, yaitu mengambil dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis secara lahiriah pada asal hukumnya. Dan tidak mentakwilnya apalagi dengan takwil yang rusak. Kecuali dengan pendalilan lain dari Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, membatasi pemahaman terhadap dalil dengan pemahaman dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu atau pemahaman para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan para imam yang mengikuti pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu.
Karena para sahabat Nabi lah yang asarut tanzil, yang hidup di masa ayat Al-Quran turun, hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari mulut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Mereka lah yang langsung belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap ayat dan hadis tersebut. Mereka lah yang apabila mengamalkan ayat Al-Quran dan hadis keliru, maka langsung dikoreksi oleh Allah dari langit yang ketujuh melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga metode beragama ini benar-benar dipahami, metode berdalil ini benar-benar kita praktekkan. Niscaya tidak akan banyak yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.